Sebagai renungan bagi kita pada hari ini, firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada hari ini, biarlah kita tetap tegar dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Saudara yang dikasih, memang ada banyak tekanan hidup. Saudara yang kekasih, apalagi menghadapi situasi-situasi sulit dan krisis, ada begitu banyak tekanan. Saudara yang kasih, tekanan-tekanan itu jangan dianggap ringan atau sepele, karena itu merupakan menjadi satu cara yang kita alami untuk bisa mendewasakan kita. Jadi jangan berpikir buruk dulu tentang situasi dan persoalan yang kita alami, saudara yang kasih, karena itu mungkin datang kepada kita dengan maksud dan tujuan. Amin. Bilang sama temannya, apapun yang kita alami ada maksud dan tujuannya. Kalau sesuatu yang baik kita alami, ada maksud dan tujuannya. Kalau yang buruk ataupun pergumulan, persoalan yang kita alami, ada maksud dan tujuannya. Haleluya. Saudaraku, yang pasti pergumulan dan persoalan itu datang kepada kita supaya bertujuan paling tidak mendewasakan kita. Sikit amin. Amin. Paling tidak membuat kita semakin kuat. Amin. Paling tidak membuat kita tidak menjadi orang yang manja. Bilang sama temannya, jangan jadi orang yang manja. Haleluya. Orang yang manja gak bisa menjadi orang yang kuat, gak bisa menjadi orang yang dewasa. Kalau orang yang manja, sudah bapak-bapak pun dia tetap manja. Haleluya. Kalau kita, saudara yang kekasih, menjadi orang yang manja, sampai berkumis pun tetap menjadi orang yang manja. Kan lucu. Berkumis dan berjenggot, tetapi masih minta gendong. Mengapa? Karena sudah terbiasa menjadi orang yang manja. Saudaraku, gak biasa dia menghadapi persoalan, gak biasa dia menghadapi pergumulan, gak biasa dia menghadapi tekanan hidup, gak biasa dia, saudaraku, menghadapi kesulitan. Biasanya yang dia alami semuanya serba beres, semuanya serba ada. Saudara yang kekasih, sehingga ketika begitu tekanan datang kepadanya, pada orang yang manja, maka dia akan oleng. Dia akan, saudaraku yang kekasih, menjadi lemah. Dia akan depresi dan frustasi. Saudaraku yang kasih, apapun yang kita alami, sekalipun itu pergumulan atau persoalan, syukuri saja jika kita berada dalam tekanan itu, jika kita berada dalam persoalan itu. Amin. Saudaraku yang kasih, perhatikanlah pelaut ataupun pemain selancar. Seorang pemain selancar, dia mencari ombak yang besar. Amin. Tidak ada seorang selancar mencari ombak yang kecil. Ombak yang kecil hanya untuk latihan dan belajar saja kepadanya. Tapi kalau sudah menjadi seorang selancar yang handal, dia mencari ombak yang paling besar. Di mana di dunia ini ada ombak yang paling besar, kesanalah dia pergi, karena itu merupakan satu kepuasan kepadanya, bisa mengalahkan ombak.
Betul? Saudara yang kasih, tidak peduli dia dimanapun di ujung bumi ini, ombak yang paling besar, di mana dia mendapat kabar atau berita ombak yang paling besar, pasti ke sana dia akan pergi. Dia tidak akan bisa mengalahkan ombak yang besar itu, saudara yang kasih, kalau dia tidak terus berlatih dari kecil. Saudaraku menghadapi ombak-ombak kecil, ombak-ombak sedang, dia kalahkan, maka dia akan bisa mengalahkan ombak yang besar. Coba kalau enggak belajar mengalahkan ombak yang kecil, ombak yang sedang, mogap lah. Tahu mogap? Siapa bisa berenang di sini? Iya, sedikit kan? Nah, sedikit. Apalagi gemuk kayak saya kan, gaya batu, mogap lah. Saudara yang kasih, seorang pemain selancar yang hebat, maka dia akan mengalahkan ombak yang besar karena dia sudah biasa mengalahkan ombak. Jadi marilah kita terbiasa mengalahkan ombak, bukan menyerah terhadap ombak atau gelombang hidup ini. Haleluya. Saudara yang kasih, demikianlah hidup ini. Saat tekanan datang, disitulah kita akan terlihat kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Bukan ketika semuanya beres, bukan ketika semuanya baik, tapi ketika gelombang dan ombak itu datang, disitulah akan terlihat kualitas hidup kita. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Saudara yang kekasih, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Mengapa kita belajar ketetapan Tuhan? Karena ada maksud Tuhan di sana untuk mendewasakan kita. Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Semuanya berada dalam kendali Tuhan. Amin. Saudaraku, satu perkara yang pasti, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, bahwasanya Dia turut bekerja. Apa saudaraku? Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang buruk datang, tekanan datang, persoalan datang, satu perkara yang pasti, itu bukan untuk mencelakakan kita, mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan di sana, ada berkat di sana bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan gak persoalan. Masalah datang, pergumulan datang. Mengapa? Karena itu membawa kita kepada kedewasaan dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di sana. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bukan membawa kekalahan. Tuhan mengangkat kita, memegang tangan kita, bukan mau membawa ke jurang. Amin. Tuhan pegang tangan kita di dalam pergumulan dan persoalan bagi orang yang mengasihi Tuhan untuk membawa kemenangan. Bukan untuk mau mencelakakan kita. Haleluya. Nah, oleh karena itu dikatakan jangan bimbang. Bilang sama temannya, jangan bimbang sama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, jangan bimbang. Nah, saudaraku, bagaimana kita supaya tetap tegar
Tegar itu tidak goyah. Amin. Tegar itu tetap kokoh. Tegar itu tidak terpengaruh oleh dunia ini. Bagaimana kita tetap tegar? Pertama sekali, ingatlah, jadilah orang yang berpikir positif. Sedikit amennya. Haleluya. Saudara yang kasih, berpikir positif. Memang realita hidup sering terbalik dari yang kita harapkan. Ingin lancar, tapi yang dialami kesukaran. Mau sehat, kadang yang dialami malah sakit pula. Betul saudaraku? Itulah realita, kenyataan yang kadang, tidak semua, tapi yang kadang-kadang kita alami. Saudaraku, seorang pendeta pernah berkata begini, jangan setiap hari hanya berdoa agar anak-anak kita selalu lancar. Maksudnya begini, jangan hanya berdoanya, Tuhan, lancarkanlah segala sesuatu, lancarkanlah pekerjaanku, baik-baiklah semuanya, gak ada halangan-halangan Tuhan. Jangan cuma hanya berdoa begitu. Amin. Tapi berdoalah, Tuhan, apapun yang kualami, biarlah ada anugerah, ada kasih karunia, ada pertolongan. Sedikit namanya, satu orang aja yang kuat. Atau yang lain yang tidak ada aminnya tadi, doanya begini, Bapa di surga, pada hari ini sehat-sehat kami semua, lancar-lancar pekerjaanku, anakku pun baik-baik semua, berkat pun baik-baik semuanya, dalam nama Yesus, amin. Tapi pada kenyataannya nanti seperti yang kita dengar tadi, tahu-tahu ditipu orang pula, tahu-tahu saudaraku sakit pula. Oleh karena itu, jangan cuma berdoa demikian bagus, berdoa demikian bagus, tapi kita perlu berdoa juga, Tuhan, sekalipun pergumulan datang, persoalan datang, berikanlah kasih karuniamu, berikanlah anugerahmu, berikanlah pertolonganmu. Haleluya, haleluya. Maka kalau itu datang saudaraku, kita mendapat kekuatan baru, kita tidak stres, kita tidak depresi. Amin. Nah, dengan demikian saudara yang kasih, kita terlatih, kita teruji, kita terbukti menjadi orang yang tegar, handal, dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sehingga dalam menjalani hidup ini tidak rapuh, tidak patah semangat, tidak menyerah, tidak kalah. Amin. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang negatif. Saudara yang kasih, kita tidak terjebak di dalamnya. Karena apa? Karena berpikir positif. Haleluya. Saudara yang kasih, betapa pentingnya kita berpikir positif. Dan berpikir negatif itu membuat orang menjadi orang yang kalah. Bilang sama temannya, berpikir negatif menjadi orang yang kalah. Haleluya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Semua yang benar. Apa yang benar?
Apa yang benar? Firman. Novel belum tentu benar. Koran belum tentu benar. Berita TV belum tentu benar. Tapi kalau firman ini sudah pasti kebenaran. Apa yang mulia? Semulia-mulianya emas, semulia-mulianya intan berlian. Saudaraku yang kasih, apapun di dunia ini tidak ada yang menyamai firman ini adalah yang paling mulia. Haleluya. Apa yang adil? Tuhan. Ya, mana suaranya? Tuhan. Apa yang adil? Firman Tuhan. Apa yang suci? Apa yang manis? Firman Tuhan. Apa yang sedap didengar? Firman Tuhan. Ngapa kamu? Sok gali-gali sih. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang perlu dipikir. Menjadi orang yang tetap tegar, pikirkan yang kita perkatakan tadi. Amin. Jadi bukan perkataan negatif, bukan perkataan orang lain, bukan perkataan sumbang yang kita pikirkan, tetapi firman Tuhan. Maka dia akan menjadi orang yang tetap tegar menghadapi apapun yang dia hadapi. Haleluya. Yang kedua, nampaknya udah tambah semangat nih. Yang kedua, menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kuat, berkata positif. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati. Ingat, jangan anggap sepele perkataan, ucapan. Hidup dan mati. Ini jelas sekali ya. Hanya dua saja, tidak ada yang lain. Tidak mudah-mudahan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti hidup dan mati kita bukan dikuasai oleh orang lain, bukan dikuasai oleh bencana, bukan dikuasai oleh niat jahat manusia, tetapi dikuasai lidah. Haleluya saudaraku. Kalau kita berkata negatif, maka yang negatif itu yang datang. Kalau kita berkata positif, maka yang positif yang datang. Kalau kita berkata yang baik, maka yang baik itu datang. Kalau kita berkata perdamaian, maka perdamaian itu datang. Saudaraku, tergantung apa yang kita perkatakan. Haleluya. Apakah perkataan caci maki, apakah perkataan menghina, ataukah perkataan menjelekkan? Apa yang keluar dari mulut ini? Itu yang menguasai hidup kita. Itu yang saudaraku menentukan hidup dan mati kita. Amin. Terutama hidup dan mati secara rohani. Haleluya. Kalau hidupnya penuh caci maki dan cakap kotor, udah matinya rohaninya itu. Haleluya. Kalau sudah mati rohani, kemungkinan besar jalan mati badani pun semakin cepat. Saya berdoa kita semuanya tetap tegar dengan apa? Berkata positif. Mengatakan perkataan yang baik. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita berkata firman, maka itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Diberkatilah saudara semuanya. Tidak pernah itu kembali dengan sia-sia. Jadilah orang yang berhasil,
maka itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus sehatlah semua, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus punya masa depan yang penuh harapan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahagian saya mengucapkan perkataan positif, maka jadilah kepada saya. Kalau saudara menerima perkataan itu dengan benar-benar beriman, jadi juga kepada saudara. Haleluya. Dua perkara ini supaya kita teguh, saudara yang kasih, berpikir positif dan berkata-kata positif. Amin. Kemudian saudaraku, supaya kita menjadi orang yang tetap tegar dan kuat teguh menghadapi situasi zaman sekarang ini, saudaraku senantiasa mengucap syukur dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya. Amin. Sikap hati kita yang dipengaruhi oleh pikiran dan perkataan yang positif, maka kita akan termotivasi untuk selalu bersyukur. Amin. Tapi kalau perkataan dan pikiran kita negatif, tidak ada motivasi kita untuk bersyukur. Yang ada apa? Mengeluh. Betul? Saudara yang kasih, pasti akan mengeluh. Pasti hidupnya akan penuh dengan stres. 1 Tawarin 4 ayat 9 sampai dengan 10. Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, maksud saya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jadi tidak pernah sia-sia. Allah, Tuhan mengabulkan. Amin. Dia berdoa, kiranya Tuhan engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-daerahku. Selain daripada kita nyanyikan, kita perkatakan, saudara yang kekasih, kita syukuri hidup kita ini, maka itu saudaraku yang kekasih, dikabulkan, kemungkinan besar dikabulkan Tuhan. Mengapa saya katakan kemungkinan besar dikabulkan Tuhan? Karena Yabes mengalaminya. Amin. Sekalipun namanya telah menjadi olokan atau sindiran orang di sekitarnya, Yabes tetap berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif, sehingga Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya sebagai hasil dari tindakan positifnya, yaitu berdoa kepada Allah. Tuhannya sampai Tuhan mendengar serta mengabulkannya. Amin. Saudara yang kekasih, doa Yabes menjadi satu doa yang sangat terkenal dan diminati. Gak salah kalau ada yang berkata, gak usah kita nyanyi-nyanyi lagu itu, kiranya diberkati, kiranya diberkati. Saudaraku, ya udah. Kalau dia bilang begitu, bagiannya lah itu. Bagian kita yang mau diberkati, nyanyikanlah. Amin. Saudaraku, karena ada juga orang yang janganlah sedikit ini dinyanyikan, seakan-akan kita berkat-berkat saja, berkat-berkat saja. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Orang yang bersyukur
selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia gak bilang gini, Tuhan berdoanya aku tapi gak datang juga. Udahlah, berhentilah aku berdoa. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Tuhan, aku sudah berdoa supaya sembuh, gak sembuh-sembuh juga. Udahlah, berhentilah aku berdoa. Ada yang seperti di sini? Tidak. Tuhan, aku mau jadi kaya. Aku berdoa supaya jadi kaya, tapi gak kaya-kaya juga. Udahlah, berhentilah aku berdoa. Ada yang berpikir begitu di sini? Tidak. Gak ada yang ngaku maksudnya. Gak ada ya? Ada. Gak ada yang ngaku. Saya percaya saudaraku, melalui firman Tuhan ini, biar kita belajar dari Yabes ini. Saudara yang kasih, dia penuh ucapan syukur dan perkataan dan pikiran yang positif dia tuangkan dalam ucapan syukurnya. Dia nyanyikan, dia mazmurkan, dan itu tidak sia-sia. Ternyata itu sangat dahsyat, bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Sehingga berkat itu datang, pertolongan itu datang. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu dan tidak putus-putusnya. Karena jikalau kita sudah melakukannya dengan iman dan tidak pernah berhenti tanpa kita sadari nantinya, datang pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kalau kita pikirkan, kapan yang dia datang? Kapan dia? Kapan dia? Gak datang-datang. Haleluya. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan baginya. Maksudnya bagaimana? Tidak pernah menyerah dia dalam berdoa dan bersyukuri hidupnya. Tidak pernah menyerah dia dalam berkatakan firman. Tidak pernah menyerah dia dalam berupaya supaya janji Tuhan itu digenapi. Haleluya. Carilah terus, ketoklah terus. Amin. Maka saudaraku yang kasih, pintu-pintu akan terbuka, mujizat demi mujizat akan datang kepada kita. Pertolongan demi pertolongan akan datang kepada kita. Kasih karunia dan anugerah akan datang kepada kita. Jadi saudaraku, daripada mandele dan lain sebagainya mengeluh, lebih bagus bersyukur. Yang belum ketemu jodoh bersyukur saja. Yang belum mendapat kerja bersyukur saja. Yang masih ngontrak bersyukur saja. Amin. Saudara yang kasih, meminta maknanya kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi bukan hanya sekedar meminta dengan sangat serius. Mencari mengandung makna seperti mencari barang berharga yang terjatuh atau yang hilang. Misalnya lah, anting berlian saudara jatuh, kan nampak sebelah. Saudara biarkan? Oh, udahlah, cuman setengah kilonya di anting ini. Mungkin terlalu berat tadi jatuh. Biarkanlah. Ada yang begitu? Tidak. Enggak. Istri saya pernah jatuh anting di sebelah. Sampai rumah baru tahu. Sudah keliling-keliling kami ke Medan. Sampai rumah baru tahu. Bapak, kemana bu anting? Kita cari dulu ke Medan. Coba mencari ke Medan. Barang yang bisa imprint ini. Udah uring-uringan dia saudaraku.
Paling setengah gramnya itu. Mungkin nggak sampai. Ayo dulu pergi kita ke tempat les krisul tadi. Entah di situnya tadi jatuh. Tenang dulu, berdoa dulu. Lalu berdoalah. Nyanyi-nyanyi. Tapi dia pengen cari ke Medan. Kalau dalam hati saya, mati dia beda apa nih? Udah tenang dulu, tenang. Nyanyi-nyanyi. Berdoa, bersekutu dia. Dibukanya pintu. Saudara yang kasih. Rupanya pas di bawah pintu kayu sana itu dia jatuh. Senangnya seperti mendapat sekilo berlian. Langsung haleluya. Ya Adi. Nggak ada apa, Ben. Cobalah bayangkan. Gak mungkin lagi dia bisa dapat sebenarnya itu. Kalau kita ya mengeluh dan panik ya. Tapi tenang, aku bilang tenang, berdoa. Sebab kalau dia berdoa tenang, hilang pun nggak susah hatinya. Tapi ternyata Tuhan baik. Nyanyi-nyanyi dia, berdoa dia, jalan dia ke depan itu. Mungkin dia mau merenungi nasib. Rupanya Tuhan halangi. Ini bereng tuh tolong. Bereng. Dapat kecil segini. Haleluya. Begitulah mencari. Sungguh-sungguh. Dengan cermat. Tanpa mengenal lelah. Itulah namanya mencari. Kalau hanya sekedar mencari, coba kalau di saudara yang kasih ada persoalan seperti ya sudahlah, hilanglah. Gak ada rasa kehilangan. Coba uang 100.000 saudara tak nampak. Susah juga hati kita kan? Iya kan? Iya. 2.000 oke lah. Tapi kalau 100.000 udah gaji 1 hari. Udah begini kita dari pagi sampai malam. 100.000 tahu-tahu hilang pula. Nah, saudara yang kasih. Seperti mencari barang berharga yang hilang, itulah kesungguhan kita mencari. Amin. Ketoklah, itu artinya ketok sedemikian rupa sampai mendapatkan kepastian. Ibarat kita mengunjungi, kita ketok pintu jiwa itu. Shalom, haleluya. Sekali ketok, nggak dibuka pintu. Iya kan? Tahu kita adanya di dalam. Iya kan? Ketuk lagi. Gak dibuka juga. Ketuk ketiga kali. Gak juga. Ketuk lagi dengan kasih. Kalau tadinya ngetuknya gini, agak lembut sedikit. Kalau sudah 4 kali 5 kali, agak drum sedikit. Haleluya. Iya. Nah ini nggak bisa diajak main-main. Ini pikirnya kan. Pasti dibukanya pintu. Haroa. Saya tuki saya nakip. Ayo, ku traktir kau makan. Gitu dulu. Jangan langsung apa yang ada di rumah. Haleluya. Begitulah mengetuk. Jangan mengetuk cari ribut. Ada mengetuk cari ribut kan? Sampai besok pun gak dibukanya itu. Sampai besok. Siapa yang lebih kuat pikirnya kan? Di dalam dia bisa makan.
Yang mengetuk ini kan, kalau mengetuknya cari ribut, cari persoalan, dia yang rugi. Menghadapi situasi sulit, persoalan dalam hidup kita. Yang keempat, supaya tetap menjadi orang yang tetap tegar dan tidak goyah menghadapi situasi keadaan ini, menjadi orang yang beriman. Beriman sungguh-sungguh. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Salahkah iman? Tidak salah. Tapi iman sebesar biji sesawi saja ada pada kita itu sudah cukup. Yang menjadi persoalan bukan besar kecilnya iman, tetapi firman Tuhan yang lain juga berkata, tanpa tindakan iman adalah mati. Iman itu kata benda. Haleluya. Kemarin saya beli takjil, kue lupis, ada apa namanya lagi, ada 2-3 biji lagi jenisnya. Kue itu berguna nggak? Kalau saya bilang nggak berguna. Kalau nggak dimakan. Kalau tidak dimakan. Haleluya. Gak akan berguna dia kalau nggak dimakan. Kue itu kata benda. Iman itu kata benda. Kalau kue itu tidak ada usaha untuk memakannya, maka kue itu tidak akan berguna. Iman juga begitu. Kalau tidak ada usaha untuk mengerjakan iman itu, gak ada gunanya. Mau iman sebesar gunung Sibaya pun gak ada gunanya. Tapi hanya sebesar biji sesawi saja kata Tuhan, maka Gunung-gunung memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan lah paling tidak kan. Nah saudara yang kasih, beriman, itu dia beriman. Jadi gak usah lagi panjang lebar, saudara sudah ngerti lah ini, mempraktekkan iman. Kalau beriman untuk menjadi orang yang kaya, kalau punya iman, maksud saya, kalau punya iman menjadi orang yang kaya, cukupkah punya iman? Gak cukup. Tindakkanlah iman kita. Kerjalah, rajinlah. Itu tindakannya. Amin. Kalau mau menjadi orang yang sembuh, bagaimana usahanya? Percayai dan perkatakanlah firman. Sembuh aku dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ucapkan firman Tuhan. Itu usahanya. Minum obat pun dia dalam nama Yesus. Obat ini jadi kesembuhan. Itulah tindakan iman. Ke rumah sakit pun kita dalam nama Yesus. Aku ketemu dengan dokter yang baik, perawat yang baik. Dalam nama Yesus aku tidak tertular dengan virus-virus yang lain. Itu tindakan iman. Haleluya. Nah jadi saudara, sama seperti anak-anak kita, mau menjadi orang berhasil, mau menjadi anak yang pintar, lalu dia malas-malas saja. Kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Tentara, polisi. Mau jadi pengacara, seperti Hotman dan Hotma. Pokoknya menjadi orang hebat lah. Lalu gak ada usaha gitu, gak ada usaha untuk belajar. Usaha buka HP ada, tapi kalau usaha buka buku, usaha mengerjakan PR, gak ada, ya gak bisa. Haleluya. Nah jadi saudara yang kasih, untuk menjadi orang yang teguh,
tegar, kokoh, kuat. Ini jadi orang yang punya iman dan beriman. Coba katakan, saya punya iman dan saya beriman. Artinya apa? Punya iman dan punya tindakan untuk mengerjakan iman itu. Jelas ya? Nah, jadi saudara yang terkasih, begitu juga ya kita beriman kepada Tuhan. Punya iman tuh, Yesus itu imanku. Kalau ditanya imanku, Yesus itu adalah Tuhanku, Rajaku. Lalu gak ada tindakan kita untuk beribadah, gak ada tindakan kita untuk berdoa, sama doang. Berarti kita, iman kita sia-sia. Haleluya. Nah, saya percaya semuanya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Kemudian saudaraku, belajarlah kita dari Habakuk. Amin. Tetap sabar Habakuk ini. Sabar. Tapi kalau ada orang yang berkata sabar ya, ini mungkin cobaan dari Tuhan, mungkin ini ya memang ini udah nasib lah, itu jangan diterima. Tidak ada nasib. Kenapa tidak ada nasib? Karena hidup kita bisa berubah. Ya mungkin sudah nasib kita begini, sudah nasib kita pugus, sudah nasib kita sakit nggak sembuh-sembuh. Sabar ya. Jangan. Kalau orang lain begitu ya orang lain, kita jangan. Jangan terima nasib. Kita perlu bersabar sedikit lagi. Amin. Terus berdoa, terus memuji Tuhan, dan terus bersabar. Sedikit lagi dia datang. Dan kalau gak sabar, udah mau nyampe, mundur, hilang berkat. Haleluya saudaraku. Bersabarlah di dalam Tuhan. Habakuk 3:16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat ini menggambarkan hati Habakuk yang gemetar menghadapi persoalan. Mengapa ia gemetar? Karena penglihatannya dari Allah mengenai apa yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya, yakni serbuan dan serangan Babel. Kalau kita bayangkan serbuan dan serangan, kita bisa gemetar. Saudara yang kasih. Nah, saudaraku, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Artinya, saudaraku, kata namun di sini merupakan kata yang menunjukkan sikap atau respon Habakuk dalam menghadapi masa sulit dalam hidupnya dengan sabar. Haleluya. Sabar dia. Kemudian bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk juga menggambarkan suasana hidup yang dihadapi umat Allah dalam waktu itu, pada waktu itu sangat berat sekali. Oleh karena itu betapa pentingnya bersukacita. Jangan murung. Bilang sama temannya, betapa pentingnya bersukacita. Jangan murung, saudara. Mungkin gak ada lagi yang saudara masak di rumah, atau ada beras tapi gak ada sayur. Ada beras, ada sayur, mungkin gak ada ikan. Ada pun semuanya mungkin apa adanya. Beras pun beras yang paling murah, sayurnya pun mungkin gula ikau rata. Tahu ikau rata? Daun ubi tumbuk, daun ubi pulos. Ikannya pun mungkin ikan gulamo,
Tapi kalau kita memasaknya dengan penuh sukacita dan bahagia, maka Tuhan melihat. Amin. Ibu si Mamora, gula maunya ikannya, tapi menggorengnya dengan sekalipun pohon ara tidak berbuah, teng-teng, pohon anggur tidak berbuah, teng-teng-teng. Gula maunya yang digoreng kan. Tapi sukacitanya mengerjakan itu, Tuhan lihat dari sorga. Perkataan tadi ingat, perkataan kita hidup mati dikuasai lidah. Tuhan mau buang. Walaupun memang yang dijualnya gulamo, bisanya dia beli ikan gembung, tapi dia masak gulamo, nyanyi pula dia, bersyukur pula dia. Haleluya. Tuhan jadikan gizi dan vitamin yang cukup. 4 sehat 5 sempurna tidak kurang. Sedikit amin ya. 4 sehat 5 sempurna tidak kurang. Kalau disertai dengan sukacita dan ucapan syukur, dengan doa yang mantap. Haleluya. Naikkan ke atas. Selama ini berdoa begini kan, sekarang naikkan. Tuhan lihat. Aku bersyukur buat apa yang kunikmati hari ini. Dalam nama Yesus, berkatilah makanan dan minuman ini. Jadi kekuatan dan kesehatan, jadi gizi dan vitamin yang cukup. Malaikat datang. Apa katanya? Supaya diberkati makanan minumannya Tuhan. Jadi gizi dan vitamin cukup, pas sehat 5 sempurna. Jadikan. Datang pun virus corona, gak kena dia, padahal gula maunya yang dimakan, ikan ratanya yang dimakan. Mau lemah dulu, iya mang, itu tabu udah pikiran. Tapi memang demikianlah yang harus kita praktekkan. Haleluya. Iya. Nah, jadi saudara yang kasih, kita cepatkanlah ya. Udah lewat waktu saya. Istri saya begini, tapi tangan kanan begini. Bersukacita sudah, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, ada cerita begini. Ada cerita harimau dan serigala. Harimau bilang, coba kau kejar dulu kancil itu. Terkam. Aku mau lihat seberapa kau hebatnya kau bisa menangkap kancil. Dikejarnya. Gak dapat. Dikejarnya. Gak dapat. Kenapa gak dapat? Karena dia mungkin mengejar hanya untuk mau makan, untuk perutnya. Tapi si kancil ini berlari untuk hidupnya. Amin. Sehingga dia gak mau mati, gak mau. Dia mau hidup. Dia harus hidup. Tapi kalau serigala tadi, harimau tadi mengejar, serigala maksudnya. Serigala tadi mengejar untuk mau makan. Udah lapar dia. Tapi si kancil berlari, tidak dapat dikejar oleh serigala. Karena dia berlari untuk hidup. Kita untuk hidup kita apa? Bergantung sama Tuhan. Amin.
Dikejar-kejar serigala kita ini. Lebih parah dikejar-kejar singa dan harimau. Ada virus, ada bencana, ada kesusahan, itu dikejar-kejar. Bisa dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa. Biarlah kita, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Hidup kita mengandalkan Tuhan. Amin. Sama seperti kancil tadi. Dia untuk hidup berlari. Bagi kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita akan diterkam, digilas oleh dunia ini. Haleluya. Nah, itu saja, saudaraku, firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kiranya kita mengambil berkat daripada firman ini. Jangan menjadi orang yang cengeng dan anak-anak. Harus menjadi orang yang dewasa, orang yang berdiri tegar dan kokoh dalam menghadapi apapun. Mari kita bangkit.